Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-44. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyhurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyhurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang tertutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara-saudara meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, keluar." Orang kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi." Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, 2 minggu yang lalu saya sudah membagikan kepada kita apa yang terjadi kepada keluarga Marta dan Maria, yaitu pada waktu itu saudara mereka sakit, dan ketika saudara mereka sakit bernama Lazarus, mereka mengirim informasi kepada Yesus bahwa saudara mereka sakit. Kenapa Bapak Ibu Saudara saya menangkap pesan di sini bahwa mereka takut karena penyakit yang dialami oleh Lazarus, kemungkinan penyakit yang sangat parah, dan mereka takut kalau nanti saudara kita meninggal bagaimana? Apa yang terjadi dan dia tidak bisa akan hidup kembali. Dan di minggu yang lalu kita sudah lihat bagaimana respon Yesus menanggapi pesan yang diterimanya dari Maria dan Marta. Dan waktu lalu 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa bagaimana di dalam kesakitan biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemudian kita sudah belajar bahwa kenapa Yesus menunda untuk tidak memberikan mujizat kesembuhan kepada Lazarus ketika ia sakit. Kita sudah belajar bahwa karena waktu Tuhan belum tiba pada saat itu. Waktunya belum tiba. Bapak Ibu kalau ingat ketika Yesus hadir di pesta di Kana, di situ ibu Yesus ketika tuan rumah kehabisan anggur, apa yang ibunya katakan? Mereka kehabisan anggur. Yesus berkata, "Waktuku belum tiba." Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali kita salah mengerti akan waktu Tuhan memberikan jawaban, memberikan respon di dalam setiap pergumulan doa kita. Kita maunya hari ini, kita mintanya hari ini, Tuhan berikan hari ini. Kita maunya, "Tuhan saya mau hari ini, Tuhan berikan kepada saya butuh hari ini." Tapi kita lihat di dalam kisah ketika tuan rumah yang mengadakan pesta, ibu Yesus sendiri yang berkata, mereka kehabisan anggur, tetapi Yesus berkata, waktuku belum tiba. Dan di dalam kematian Lazarus, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sana ketika Lazarus sakit, ketika ia mendengarkan informasi bahwa orang yang ia kasihi sedang sakit,
Apa yang dia lakukan? Ia kembali lagi ke Yudea, dia tidak langsung untuk pergi melihat pada waktu itu. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk melihat bagaimana respon Yesus ketika ia melihat keluarga yang dia kasih dan mengasihi dia, ketika saudara mereka telah meninggal dunia. Perhatikan di ayat 33 Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dengan dia, maka maskullah hati Yesus. Ini kata maskul ini 2 kali disebut, nanti di ayatnya yang ke-38, dan tetapi beberapa, ayat 37, beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ayat 38, maka maskulah pula hati Yesus 2 kali, Bapak Ibu Saudara. Nah, kata ini sangat penting untuk kita mengerti apa yang terjadi dan dialami Yesus ketika ia menyaksikan keluarga yang mengasihi dia dan keluarga yang ia kasih dan orang-orang Yahudi pada waktu itu ketika mereka melihat orang yang mati. Bapak Ibu Saudara, saya lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata maskula itu merupakan suatu perasaan emosi dalam diri seseorang, dalam hati seseorang yang disebabkan oleh sesuatu hal. Contohnya kita menangis, berarti ada yang menyebabkan kita menangis. Kita sedih, ada yang menyebabkan kita sedih. Ini perasaan emosi yang dialami. Atau kita ketakutan, ada yang menyebabkan kita ketakutan. Mungkin orang takut-takuti kita. Nah, itu yang dimaksud bahwa perasaan bersusah hati karena sesuatu sebab. Itu arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maskula hati Yesus. Berarti kalau kita kaitkan di dalam ayat ini, berarti ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang yang ada di situ, berarti ia mempunyai perasaan kesusahan di dalam hatinya menyaksikan orang-orang yang ia kasihi menangis. Ia mempunyai kesusahan di dalam dirinya melihat orang yang dia kasih, yang mengasihi dia, orang yang percaya kepadanya, mengalami satu peristiwa yaitu kematian, di mana saudara mereka Lazarus meninggal dunia. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saya cek di dalam bahasa Yunaninya, sebenarnya kata maskulah ini lebih tepat diterjemahkan ada emosi perasaan marah di dalam hati Yesus ketika ia melihat akibat dari kematian yang dialami oleh saudara Lazarus, yaitu Maria dan Marta. Bukan hanya sekedar bersusah hati, bukan hanya sekedar perasaan sedih hati, tetapi ia marah, ia geram. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena sesungguhnya kematian adalah salah satu dampak dari ketidaktaatan manusia pertama Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan kita tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan kehidupan kepada orang-orang percaya. Nah, itu sebabnya ada orang yang berkata bahwa ketika Yesus melihat Maria dan menangis, maka maskulah hatinya, bersusah hati, dia marah. Dia marah kepada mereka karena sudah 4 hari kamu masih hidup di dalam kedukaan. Tapi ada orang juga yang bilang bahwa mereka menangis karena kelewatan. Mereka menyakiti diri mereka. Tapi saya lihat di sini Bapak Ibu Saudara mempunyai, ketika saya baca ini saya mempunyai pengertian bahwa bukan itu yang menjadi fokusnya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, salah satu dampak dari ketidaktaatan manusia di awal permulaan penciptaan yaitu kematian. Selain mereka terputus hubungan dengan Allah, dan juga mereka akan mati secara rohani, dan mereka juga mati secara jasmani. Ini dampaknya. Dan ketika Yesus melihat
Lazarus yang sudah mati dan saudara-saudaranya Maria dan Marta dan orang-orang yang di situ menangis. Ia maskulah hatinya melihat apa yang mereka alami. Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua, kenapa Yesus begitu geram dan marah atau maskulah hatinya ketika ia melihat orang-orang yang ada di situ. Yesus marah karena ketidakpercayaan mereka. Waktu dia dengar informasi bahwa Lazarus sudah sakit, Bapak Ibu Saudara, dia sudah berkata di ayatnya yang keberapa itu ya, ayat 4, bahwa ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Bapak Ibu Saudara, dia sudah berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Kata Yesus kepadanya, kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ayat 25 jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Lalu Marta menjawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perhatikan di ayatnya yang keberapa yaitu ya, ayat ke-39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta yang tadi bilang percaya, dia berkata begini. Marta berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Lah, tadi dia bilang berkata, saya percaya bahwa engkau adalah kebangkitan dan hidup. Tapi ketika ia lihat bahwa saudaranya sudah 4 hari berbau, sudah dikuburkan, sudah dimakamkan, dia bilang tidak mungkin ini terjadi. Masa orang yang sudah mati 4 hari bisa dibangkitkan? Bapak Ibu pernah lihat? Mungkin kalau ada orang yang bangkit keluar dari kubur tiba-tiba, itu mungkin kita, ya yang ada di dalam sini cari jalan masing-masing. Tidak mungkin terjadi, masa bisa begitu? Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi fokus di sini Yesus berkata bahwa percayakah engkau akan terjadi? Percayakah engkau akan terjadi? Marta berkata, percaya Tuhan. Tetapi waktu Tuhan mengajak dia, di manakah engkau, baringkan dia, gulingkanlah batu itu. Ia lihat kenyataan bahwa sudah berbau. Mungkin dia tutup hidung waktu itu, waktu mendekat di bagian kubur itu, Bapak Ibu Saudara. Bilang, Tuhan, ini tidak mungkin terjadi. Sudah 4 hari. Bagaimana bisa ini terjadi? Ini mustahil akan terjadi. Nah, saudara, apa yang Tuhan bilang? Bahwa bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, percaya ini penting. Percaya ini penting sekali bagi setiap kita orang percaya. Kenapa kita disebut orang percaya? Kenapa orang Kristen itu kadang-kadang disebut orang percaya? Karena memang kita hidup percaya. Karena hidup kita karena percaya kepada Tuhan. Yesus pernah berkata kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu, kalau saya tanya kepada kita saat ini, mana lebih berbahagianya kita atau murid-murid pada waktu itu? Mana lebih berbahagianya kita dibanding dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang Kristen di zaman perjanjian lama dan perjanjian baru? Mungkin Bapak Ibu bilang mereka karena mereka berjumpa dengan Yesus. Mungkin Yohanes, Yakobus, Petrus lebih berbahagia dari mereka. Thomas lebih berbahagia karena mereka sudah melihat Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, dari pernyataan Yesus waktu dia berkata, lebih berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Amin. Itu sebabnya dalam kehidupan kita percaya kepada Tuhan itu penting. Tapi Bapak Ibu Saudara, ya kadang-kadang karena ya sifat kemanusiaan kita, kadang-kadang kita meragukan kuasa Tuhan.
Bapak Ibu, kadang-kadang kita melihat kenyataan di depan, kadang-kadang kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Tuhan adakah tidak ya? Tuhan adakah tidak? Seringkali begitu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, melalui kisah kematian dan kebangkitan Lazarus, kita diajar kembali untuk bergantungkan iman pengharapan kita, hidup kita kepada Tuhan. Karena tidak ada cara lain selain percaya. Kalau mau ketemu Tuhan yang cepat-cepat duluan. Tapi saya pikir kalau saya tawarkan siapa yang mau duluan, masih bilang besok sudah, saya mau menikmati hari ini. Nah, bagaimana kita mau menjalankan hidup kita? Bagaimana kita mau menjalankan hari-hari kita, keluarga kita, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan? Saya pikir Bapak Ibu Saudara jangan terlalu lihat orang yang bilang tidak percaya kepada Tuhan tapi hidupnya makmur. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, orang yang seakan-akan diberkati yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka juga mempunyai kesusahan yang lebih besar dari kita. Sekalipun kehidupan mereka berlimpah, sekalipun mereka punya segala apa yang ditawarkan dunia, tetapi Bapak Ibu Saudara, tujuan kita bukan di situ. Itu hanya bagian dari kehidupan dalam perjalanan. Fokus kita adalah kepada kerajaan sorga. Itu sebabnya di dalam ucapan bahagia, Bapak Ibu Saudara, ucapan bahagia yang pertama dia bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu bisa enggak berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah? Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Susah berbahagia kalau miskin. Hidup sederhana saja, pas-pasan saja, susah untuk berbahagia. Tetapi Bapak Ibu Saudara di situ memberikan pesan kepada kita bahwa fokus kebahagiaan kita, fokus hidup kita, tujuan kita Bapak Ibu Saudara bukan apa yang ditawarkan oleh dunia. Ini bukan berarti Tuhan anti dengan kekayaannya. Tuhan bukan tidak mau memberkati kita. Tetapi fokus kita Bapak Ibu Saudara bukan kepada apa yang ada di dalam dunia ini. Tapi dia lanjut kalimat itu berkata bahwa karena mereka mempunyai kerajaan surga. Amin. Nah, bagaimana kita mau mempunyai kerajaan surga kalau kita tidak percaya kepada Tuhan? Bagaimana kita mau memiliki kerajaan surga kalau kita masih ragu-ragu akan kuasa Tuhan? Kalau di sini Marta meragukan kuasa Tuhan, yaitu membangkitkan saudara mereka yang sudah mati. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena orang Yahudi, orang perjanjian lama mempunyai satu konsep bahwa orang yang sudah mati itu nanti kelak akan dibangkitkan di dalam akhir zaman. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Sebelum akhir zaman, Lazarus sudah dibangkitkan. Ini mustahil terjadi. Ada orang mungkin sudah meninggal 1 jam, 2 jam. Bisa bangkit kembali, dipanggil hamba Tuhan, didoakan. Dia bisa hidup kembali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah mendengar, saya tidak pernah melihat orang yang sudah dikuburkan, ditutup dengan tanah, dibangkitkan kembali dari antara orang mati. Tidak ada. Selain dari Lazarus. Dan siapa yang melakukan ini? Adalah Yesus sendiri. Tujuannya Bapak Ibu Saudara, coba lihat ayat yang ke-42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Kok Yesus Tuhan lahir dari keluarga yang sederhana? Kok Tuhan hidupnya begitu susah? Kok Tuhan dan lain sebagainya, meragukan kuasa Tuhan. Tetapi Yesus membangkitkan Lazarus sebagai bukti yang menegaskan bahwa dia adalah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti konsep ini sebenarnya bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang perlu kita takutkan. Tetapi kadang kita melupakan konsep ini
kadang kita tidak mengingat bahwa Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa membangkitkan orang mati, sehingga sedikit penyakit yang ada di dalam diri kita, kita lebih menakutkan itu daripada kita menakutkan perintah Tuhan. Dalam kisah Lazarus ini ada beberapa poin yang saya simpulkan menjadi pelajaran rohani bagi kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dari kisah kematian Lazarus, kita belajar bahwa dari awal saya sudah sampaikan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang telah mengambil satu keputusan, komitmen hidup mengasihi Tuhan. Keluarga ini adalah keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bagaimana mereka mengasihi Tuhan? Ketika Yesus datang ke Betania, ke kampung mereka, maka rumah mereka terbuka untuk Yesus. Marta duduk dekat kaki Yesus dan Maria menyediakan hidangan bagi Yesus. Mereka menyambut Yesus dengan sungguh luar biasa. Mereka mempersiapkan segala sesuatu. Kenapa? Karena rumah mereka, dan saya percaya bukan hanya rumah mereka, hati mereka juga terbuka untuk Tuhan. Dan kalau kita lihat lagi bahwa bagaimana cara mereka mengasihi Tuhan. Cara mereka mengasihi Tuhan ketika Yesus ada di satu tempat. Maria datang meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal pada waktu itu. Minyak narwastu, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu mungkin Maria berpikir, ngapain saya berikan ini kepada Tuhan? Ngapain saya meminyaki kaki Yesus, menyikatnya dengan rambut saya? Mending saya pakai untuk persiapan pernikahan saya. Mungkin saya bayar ini untuk saya nanti menikah, saya pakai uang apa? Tapi kita diajar oleh Tuhan, diajar di sini di dalam kisah keluarga Maria dan Marta, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Rumah kita, hati kita harus terbuka untuk Tuhan. Kalau tidak, maka susah kita percaya kepadanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara ingat bahwa ketika Maria memberikan minyak yang begitu mahal meminyaki kaki Yesus, ini artinya bahwa ada pengorbanan yang besar yang ia lakukan untuk Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya tanya apa yang paling berharga bagi Bapak Ibu hari ini? Keluarga kah, anak-anak kah, atau waktu? Saya pikir Bapak Ibu Saudara, harta yang paling besar bagi manusia hari ini adalah waktu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita lihat, saya lihat waktu saya PPL sampai hari ini, bagaimana manusia itu susah sekali kalau dibilang ayo kita kumpul beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau ada acara pernikahan, tanpa diundang datang. Nah itu sebabnya saya bilang, kenapa waktu ini begitu mahal bagi manusia? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena susah, mau bertemu dengan Tuhan itu susah. Mau bersekutu, mau hidup dalam persekutuan, mau hidup dalam satu kawanan. Perhatikan domba-domba itu Bapak Ibu Saudara, harus hidup dalam kawanan yang sama. Kalau tidak, dia dibilang adalah domba yang liar. Dan mesti harus diberi pelajaran. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu harus kita korbankan kepada Tuhan. Tidak boleh tidak. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai waktu dengan Tuhan, maka yang lain-lain itu Bapak Ibu Saudara, tidak tahu Bapak Ibu Saudara ragu-ragu dengan apa yang saya katakan ini. Tuhan akan sediakan. Bahkan bukan saya katakan, tapi Tuhan sendiri, Tuhan menyediakan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita ditantang kembali untuk rela menyediakan waktu kita kepada Tuhan. Kalau tidak, ya bagaimana kita bisa mengalami kuasa dan mukjizat Tuhan? Mungkin Bapak Ibu, kita banyak sekali pergumulan di dalam hari-hari hidup kita. Kita mau Tuhan memberkati kita. Kita mau supaya masa depan anak-anak kita baik. Tapi kadang-kadang kita juga tidak mau untuk menyediakan waktu dan kesempatan kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Nah itu bahaya Bapak Ibu Saudara. Di sisi lain kita mau supaya apa yang kita inginkan dipenuhi oleh Tuhan. Tapi di sisi lain juga Tuhan mau supaya apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita harus kita jalankan.
Ini ada balance-nya begitu ya. Jangan hanya kita mau kita yang dominan, tapi ya Tuhan sendiri nomor sekian begitu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, bahwa di dalam kisah keluarga Marta dan Maria, kita diajarkan bahwa sekalipun mereka mengasihi Tuhan, sekalipun mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan, orang yang Tuhan kasihi, orang yang mengasihi Tuhan, mereka juga tidak terluput dari penderitaan dan kesusahan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, singkatnya saya berkata begini bahwa ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah menjamin bahwa hidup kita akan ada di dalam kesenangan. Tetapi Dia selalu janji bahwa Dia akan menyertai kita. Amin. Itu janji Tuhan. Kalau keadaan bagaimana terjadi itu biasa. Orang yang tidak percaya Tuhan itu pun mengalami hal yang sama. Tetapi janji penyertaan Tuhan mereka tidak alami. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan bagaimana kita seharusnya percaya kepada Tuhan. Namanya percaya kepada Tuhan tidak hanya seperti Marta tadi ya. Dia berkata bahwa Tuhan saya percaya bahwa Engkau adalah anak Allah Mesias. Tetapi ketika lihat kenyataan di depan, percayanya kembali ke titik nol kembali. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Percaya kita tidak tergantung kepada situasi dan kondisi dan keadaan yang terjadi. Tapi percaya kita harus tetap stabil. Dari awal kalau bisa lebih meningkat. Jangan sampai mundur kembali. Kiranya dalam hidup kita ini senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan.